Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Satria Bersama Ramadhani. Saya Arman Limanullah. Saya Nurul Fatimah. Saya Putri Ananda. Saya Raseri Panti. Lanjut ke materinya. Pengertian daun nitrogen. Apa itu siklus daun nitrogen? Siklus daun nitrogen adalah suatu proses konveksi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lainnya. Proses daur nitrogen. 1. Fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. 2. Nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium, kemudian nitrit, dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. 3. Asimilasi nitrogen. Asimilasi nitrogen adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino, dari senyawa nitrogen anorganik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. 4. Amonifikasi. Amonifikasi adalah proses sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme kemudian menghasilkan amonia. Mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dan menghasilkan amonia, serta senyawa dasar lain sebagai produk sampingan. 5. Denitrifikasi. Denitritifikasi adalah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik, menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Contoh daur nitrogen. Plankton adalah mikroorganisme yang menghasilkan urea dan amonia di dalam air. Zat tersebut akan dikeluarkan pada kedalaman zona eufotik, kemudian dikonversi oleh bakteri menjadi nitrat. Konversi ini hanya terjadi di zona eufotik di mana tidak ada cahaya dapat menghambat prosesi konversi. Proses konversi ini disebut sebagai amonification. Materi daur sulfur atau belerang. Pengertian daur belerang atau sulfur. Apa itu daur belerang atau sulfur? Daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Aktivitas dari gunung berapi, sumber air panas yang mengandung belerang, serta hasil dari penggunaan bahan bakar fosil turut melepaskan sulfur ke atmosfer dalam bentuk gas SO2. Setelah itu gas SO2 yang telah berada di udara akan mengalami oksidasi dan menjadi gas sulfat SO4. Jenis bakteri pada siklus sulfuri. Jenis bakteri pada siklus sulfur. Dalam pembentukan sulfat terdapat beberapa bakteri yang berperan, antara lain proses H2S sampai SO4 2, yaitu bakteri fotoautotrof tak berwarna hijau dan ungu. Proses SO4 2 sampai H2S atau reduksi sulfat anaerobik, yaitu bakteri Desulfovibrio dan Desulfamasulum. H2S sampai SO4 2 atau pengoksidasi sulfide aerobik, yaitu bakteri chemolithotrof, bakteri Thiobacilli. Fungsi dan manfaat siklus sulfur: membantu pembentukan butir hijau dan sehingga daun menjadi lebih hijau, meningkatkan kandungan protein dan vitamin tanaman, menambah jumlah anakan produksi pada tanaman padi, berperan dalam proses pembentukan zat gula, memperbaiki warna, aroma, serta struktur kelenturan tanaman tembakau, memperbaiki aroma, mengurangi penyusutan dan pertumbuhan penyimpangan, serta memperbesar umbi-umbi bawang merah. Dampak sulfur bagi lingkungan. Dampak positif, sulfur atau belerang dapat dimanfaatkan dalam skala industri untuk membuat kertas sulfit, pupuk, fungisida, sterilisasi, alat pengasap, serta memutihkan buah kering dan menjadi insulator yang baik. Dampak negatif: meski bermanfaat, sulfur bisa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Pertama, dalam pencernaan udara yang akan merusak atmosfer bumi.
Selesai, Bu. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.